Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di seluruh Indonesia, salam kenal. Saya Sri Ramadaningsi. Saya adalah pengajar matematika. Jadi saat ini saya akan membahas materi yang ada di website matematika.rcipta.com. Nah, materi yang ada di sini itu bisa bermanfaat buat adik-adik yang sekarang sedang berada di bangku SMA, yang mungkin dari sekelas ya saat pembelajaran masih ada yang bingung, bisa menambah materi pendalamannya itu melalui website ini. Jadi di sini tersedia ada materi, ada latihan soal, dan ada pembahasan soal. Nah, unduhan ini adalah sumber dari materi yang kami cantumkan di sini, itu berasal dari website Kemdikbud, yaitu website sma.kemdikbud.go.id. Jadi buat adik-adik mungkin yang ingin tahu materi lainnya selain matematika bisa buka website sma.kemdikbud.go.id atau melihat website lainnya dari rcipta.com. Nah, di matematika-rcipta.com ini kami sudah memasukkan beberapa materi untuk kelas 10. Ini ada 3 ya. Kelas 11 ada 3, ada kelas 12 juga ada 3. Ini untuk matematika umum. Insya Allah kedepannya kami akan upgrade sampai semua materi yang ada di bangku SMA untuk matematika umum itu ada di website ini. Jadi bisa untuk tambahan juga bagi adik-adik yang saat ini sedang menyiapkan untuk ujian tulis berbasis kompetensi ya UTBK tahun 2022 ini. Kalau merasa ingin memperdalam materi lagi, boleh buka website kami. Jadi di sini saya akan membahas terkait materinya, latihan soalnya, bagaimana penyelesaiannya itu satu persatu. Oke, kita mulai dari kelas 10 dulu ya. Kelas 10 persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Di sini ada beberapa submateri. Yang pertama persamaan nilai mutlak, habis itu pertidaksamaan, kemudian pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan irasional. Nah, mungkin videonya akan saya bagi beberapa sesi, jadi tidak akan langsung dalam satu video. Jadi saya akan mulai dari persamaan nilai mutlak, nanti akan dilihat lagi bagian-bagiannya. Jadi adik-adik yang mungkin menontonnya melalui YouTube, bisa buka website matematika.rcipta.com sehingga materinya bisa sesuai dengan apa yang ingin dipelajari oleh adik-adik. Oke, di persamaan nilai mutlak, apa sih tujuan pembelajaran kalau misalnya kita itu belajar tentang nilai mutlak? Nah, kita ingin bisa paham konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, setelah kita bisa paham konsep nilai mutlak, kan lebih mudah ya menyelesaikan soalnya. Kemudian kita bisa gambar grafik fungsi nilai mutlak. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik yang tertarik kuliah di bidang informatika kah, atau di bidang matematika, nggak akan bingung lagi. Misalnya ini grafik fungsi apa? Oh, tahu ini grafik fungsi nilai mutlak. Saya pernah ketemu waktu di SMA seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang akan saya tekankan di sini adalah konsep nilai mutlak itu harus adik-adik tahu. Jadi, di nilai mutlak itu kita akan berbicara terkait jarak. Nah, di sini bisa lihat ya, ada jarak rumah dengan jarak sekolah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang jarak, kita tidak akan pernah bilang jaraknya itu negatif 1 km. Tidak akan pernah kita ketemu pernyataan seperti itu. Kita akan ketemu pernyataan ya jarak rumah ke sekolah ya jarak rumah saya ke sekolah ya sekitar 1 km atau sekitar 2 km, sekitar 3 km, ataupun kalau kita balik ya dari sekolah ke rumah saya ya 1 km. Tidak pernah misalnya saya bilang dari rumah ke sekolah 1 km. Terus dari sekolah ke rumah jadinya negatif 1 km. Nah, tidak ada itu kalimat seperti itu. Jadi di jarak kita selalu punya nilai yang positif. Nah, disitulah nilai mutlak bekerja. Jadi ada jaraknya. Makanya kalau lambang mutlak itu nanti adik-adik akan lihatnya seperti ini ya. Nah, biasa kalau misalnya orang menandakan ada tanda pagar gini menandakan jarak ya. Jadi jarak. Jadi kalau misalnya dia mau ingat, oh ini tuh jarak dari garis 1 dan garis 2 atau jarak dari titik 1 ke titik lainnya, jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi dia ditandai dengan tanda mutlaknya seperti ini yang berkaitan dengan jarak. Oke, ini adalah simbol nilai mutlak. Bentar. Ya, ini simbol nilai mutlak. Jadi di simbol nilai mutlak kita bisa lihat tandanya
Seperti ini. Oke, nah ini saya hapus biar tidak penuh. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya kita ingin menghitung jarak antara rumah dengan sekolah atau kota satu dengan kota lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini terlihat suatu keistimewaan bahwa jarak ini nilainya selalu positif ya. Jadi sama seperti yang saya tekankan tadi, nilainya selalu positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak pengukuran jarak antara dua tempat nilainya tidak pernah negatif. Nah, jadi sehingga diperlukan konsep nilai mutlak yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Jadi maksudnya di sini kita ingin mengantarkan adik-adik kepada definisi nilai mutlak. Jadi dari konsep nilai mutlak itu kita sudah paham, oh nilai mutlak ini terkait dengan jarak. Jarak itu tidak pernah nilainya negatif atau bisa dibilang selalu positif. Sehingga kita ingin bilang kalau nilai mutlak itu konsepnya kita harus cari nilai yang non-negatifnya. Nah, jadi kalau ada misalnya dalam tanda mutlak itu nilai negatif, misalnya kan tadi saya sudah sampaikan ya, simbol dari nilai mutlak itu seperti ini. Nah, jika di dalam nilai mutlak ini ada negatif 5, kita tidak ingin hasilnya itu negatif 5, kita ingin hasilnya tetap jadi 5. Nah, kita ingin hasilnya tetap 5. Kita ingin hasilnya positif. Nah, bagaimana definisinya ini? Biar apa yang kita inginkan berkaitan dengan jarak itu selalu positif. Nah, disinilah muncul definisi nilai mutlak. Muncul definisi nilai mutlak yang menyatakan, oke, ini saya bacakan ya. Misalkan X bilangan real dengan tanda mutlak X dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X, hasilnya akan X Oke, maaf ya, tadi saya pause dulu karena ada paket yang datang. Nah, jadi tadi saya sudah bahas terkait pembacaan nilai mutlak ya, atau belum selesai ya. Nah, jadi yang nilai mutlak X itu dia akan bernilai X ya, kalau misalnya X-nya itu lebih dari sama dengan 0, atau dengan kata lain kalau X-nya 0 atau X-nya bilangan positif. Jadi kalau ketika kita punya nilai mutlak, ya, sebentar ganti ke pensil dulu ini. Nah, kalau kita punya nilai X-nya yaitu misalnya X di dalamnya itu 5, ya. Misalnya kita punya 5. Misalnya kita punya 5. Oke. Nah, misalnya kita punya nilai mutlak 5. Nah, nilai mutlak 5 itu adalah nilai si X. Nah, 5 itu nilai ini apa? Positif kah atau negatif? 5 itu positif ya. Jadi kalau 5 itu positif ya udah nilainya tetap 5, tetap si X. Jadi misalnya ini adalah X, ya udah berarti nilai karena si X-nya itu positif, maka nilai mutlaknya adalah si X-nya sendiri, seperti itu. Maksud dari definisinya. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya sekarang X-nya, ya, yang ini. Kita lihat yang ini. Nah, kalau misalnya nilai X-nya itu ternyata kurang dari 0, atau misalnya bilangan negatif. Nah, maka kita harus buat lawannya. Lawan dari si X atau negasi dari si X-nya. Kita buat seperti ini jadinya. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan ya, saya punya bilangan itu negatif 7. Ya, saya punya bilangan negatif 7. Nah, negatif 7 itu, ini kan si X ya, ini nilai X. Negatif 7 itu adalah nilai X. X-nya negatif 7 artinya dia bilangan negatif. Nah, karena si X itu bilangan negatif ya, jadi kita bisa tahu ternyata X-nya kurang dari 0, maka nilainya ini nanti akan sama dengan negatif X. Seperti itu. Dia nilainya maunya negatif X. Kalau negatif X berarti hasilnya adalah negatif dari negatif 7. Nah, negatif dari negatif 7 adalah positif 7.
Kenapa sih kita butuh definisi ini? Karena kita ingin memastikan kalau hasilnya akan selalu positif. Jadi nilai mutlak ya, di dalam tanda nilai mutlak nih, ada tanda mutlak, nilai berapapun yang dalam mutlak ini, mau dia positif kah, mau dia negatif kah, inginnya saat keluar itu hasilnya adalah bilangan yang positif. Maka dibuatlah definisi seperti ini untuk memastikan. Ini kita masih mudah ya, karena masih hanya X. Nanti kita akan berkaitan dengan X plus 2, 2X plus 1, X kurang 6, min X plus 5, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman atau adik-adik nih harus jeli nih. Gimana sih konsepnya? Oh, ternyata konsepnya ketika di dalam tanda mutlak itu, di dalam tanda mutlak, ya, di dalam tanda mutlak ini nilainya positif, oh saya menggunakan yang nilai dalam tanda mutlaknya langsung gitu. Jadi misalnya, saya tekankan lagi ini bentuknya misalnya di suatu nilai ya, segitiga itu suatu nilai. Segitiga ini positif, nah ini positif, berarti hasilnya juga langsung aja segitiganya, maksudnya langsung aja nilai dari si X-nya. Tapi kalau misalnya nih, saya punya nilainya adalah apa ya, bintang deh misalnya, bintang. Si bintang ini nilainya negatif. Si bintang ini nilainya negatif. Oh, saya harus buat negasi dari si bintang itu, begitu. Jadi ya udah, kalau misalnya nilai di dalam mutlak positif, langsung aja tuh nilai yang itu kita masukin jadi hasilnya. Tapi ketika nilai dalam mutlak itu negatif, ya kita harus negasikan nilai yang ada dalam tanda mutlak. Ya, konsepnya seperti itu ya adik-adik, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada contoh 1. Kita sudah ke X plus 2 ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita sudah ke X plus 2. Jadi di X plus 2, adik-adik kalau lihat definisinya jangan bingung. Ini kan dibilang tentukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kita ingat apa itu definisi nilai mutlak, kan terkait dengan nilai dalam si mutlak itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya X tambah 2 sama dengan apa yang akan kita tuliskan di sini, kita harus ingat, harus buat dua kondisi. Yang kondisi pertama, misalnya X plus 2-nya itu adalah nilainya 0 atau positif. Nah, jika ada bilangan real nih, X, saya masukin. Nah, ditambah 2, hasilnya 0 atau positif. Berarti kita bisa bilang nanti ini X berapa yang menyebabkan dia jadinya 0 atau positif. Caranya, kalau secara matematika harusnya ya, kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Jadi ini 0 kurang 2, berarti X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita akan mendapatkan hasil dari X tambah 2 yang positif ketika kita masukin X-nya lebih dari negatif 2. Kalau kita masukin negatif 2, hasilnya akan jadi 0. Ya, jadi kita buat cara dulu seperti ini. Kita buat seperti langkah pertama dulu untuk buat batasnya. Nah, kita tahu nih, oh berarti yang di atas ini, karena ketika X tambah 2 lebih dari sama dengan 0, ini kan berarti kita maksudkan nilai X tambah 2 ini maunya adalah bilangan positif. Nah, ketika kita tahu bilangannya positif, maka di atas ini nilainya adalah X tambah 2. Jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, dapat negatif 2 dari mana? Ya, tadi kita proses hitung ini. Kedua ruas dikurang dengan 2. Atau mungkin adik-adik terbiasa dengan bahasa pindah ruas. 2-nya dipindah ruas jadi negatif 2. Sebenarnya sih dalam matematika itu bukan konsep yang tepat ya. Tapi kalau misalnya adik-adik merasa itu lebih mudah untuk mengerjakan soal, ya
Lakukanlah apa yang kalian suka ya. Asalkan jangan menggunakan itu untuk mengajarkan kepada adik-adiknya nanti yang berada di bangku SD atau SMP. Karena itu akan menyalahkan konsep yang sesungguhnya. Oke, ini adalah kondisi pertama. Sekarang kita ke kondisi kedua. Jadi kita akan membuat kondisi ketika nilai dalam mutlak itu positif, dan yang kondisi kedua kita akan buat kondisi di mana nilai dalam mutlaknya itu negatif. Nilai ini ya, nilai yang di dalam tanda mutlaknya. Kalau misalnya nilai dalam tanda mutlak itu diberikan nilai yang hasilnya negatif. Nah, ini kan berarti sama ya, caranya tadi kita kurangkan kedua ruas dengan 2. Oke, berarti ini 0 kurang 2, jadinya X kurang dari negatif 2. Tandanya apa sih X kurang dari negatif 2 ini? Nah, ketika saya masukin nilai X yang kurang dari negatif 2, contoh negatif 3, maka nilai dari X tambah 2 ini akan menghasilkan bilangan yang negatif. Negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1 bilangan negatif. Negatif 4 ditambah 2, negatif juga ya. Jadi, setiap bilangan real X yang kurang dari negatif 2, itu akan menyebabkan nilai dalam tanda mutlak yang X tambah 2 ini jadi negatif. Nah, sehingga apa yang bisa kita katakan? Kita bisa bilang kalau di sini harus kita negasikan. Harus kita buat negasikan. Negasi dari X plus 2 jika, nah ini untuk kondisi keduanya ya, jika X-nya kurang dari negatif 2. Oke, jadi kita sudah dapat definisi nilai mutlak dari mutlak X plus 2 ini seperti ini. Nah, sekarang adik-adik lihat di jawaban. Lah, kok di jawabannya jadi negatif X dikurang 2 ya? Di sini sama ya, yang langkah ininya sudah sama nih. Sudah sama negatif X plus 2. Negatif dalam kurung X plus 2. Lah, kok jadi negatif X kurang 2? Ya, kita kali ke dalam. Jadi, kalau misalnya kita punya negatif X plus 2, ini cukup aja kalikan. Negatif kali X jadinya negatif X. Negatif kali positif 2 jadinya negatif 2. Nah, ini mungkin untuk adik-adik ada yang sering nih, bukannya nggak tahu, tapi nggak teliti. Nah, terkadang pada saat ujian, ditulis aja tuh negatif X plus 2. Padahal harusnya negatif X kurang 2. Lupa itu kalikan negatif dengan positif di duanya. Jadi hati-hati pada saat mendefinisikan nilai mutlak. Oke, saya rasa untuk definisi nilai mutlak cukup untuk memberikan gambarannya sampai sini. Di contoh kedua tidak terlalu susah ya, karena contoh kedua hanya ingin adik-adik itu bisa menuliskan aja maksudnya gimana. Oke, saya hapus dulu ya. Kalau misalnya merasa kecepatan intonasi saya, adik-adik bisa atur di YouTube-nya, itu bagian timing waktunya ya, agak dipelankan dikit atau mungkin di pause. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja langsung di kolom chat. Jadi kalau misalnya kebetulan saya sedang aktif media sosial YouTube-nya, channelnya akan saya balas. Oke, nah di sini jadi ada contoh kedua ya. Pada musim penghujan beberapa waktu yang lalu, telah terjadi kenaikan debit air di Sungai Citarum. Nah, ambang batas normal debit air itu sekitar 400 meter. Jadi dianggap ambang batas masih normal itu sampai 400 meter kubik per detik. Sebagai acuan untuk menentukan status kewaspadaan banjir. Jadi kalau sudah di atas itu, wah ini bahaya nih, bisa banjir nih. Nah, tentukan fungsi nilai mutlak peningkatan dan penurunan debit air tersebut dengan perubahan dalam liter. Jadi kita nggak bisa bilang peningkatannya negatif atau penurunannya negatif. Kita selalu bilang penurunannya berapa persen atau penurunannya berapa poinnya. Tapi kita nggak bilang penurunannya negatif 100. Paling penurunannya 5. Oh, saya turun ranking nih dari 3 jadi 5. Nggak ada tuh saya bilang turun rankingnya negatif 5 atau turun ranking negatif 2. Nggak ada. Jadi kita menggunakan konsep mutlak, ya udah jawabannya cuma ini aja sih. Nggak terlalu sulit ya, karena kita hanya ke arah konsepnya aja, belum ke hitungan-hitungan dalam nilai mutlak. Oke, jadi ini jawabannya. Oke adik-adik, supaya video ini tidak panjang dan tidak merasa bosan, jadi saya pause dulu ya, saya stop dulu sampai ke
bagian konsep nilai mutlak, nanti yang menggambar grafik fungsi nilai mutlak bisa dilihat di video berikutnya ya. Atau misalnya buka website ini akan ada video keduanya di bawah. Oke, baik adik-adik sekalian, semoga informasi atau pengetahuan yang saya sampaikan kepada adik-adik bisa diterima dengan baik dan tidak membuat semakin bingung. Jika ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan, silakan di kolom komentar atau misalnya ingin ke website matematika.rcita.com, boleh ya langsung dibaca. Mungkin nanti saya akan cantumkan kontak person, jadi bisa langsung hubungin saya. Oke. Nah, selain itu kami juga nanti mungkin akan ada materi-materi selain matematika akan saya upgrade di website rcipta.com. Jadi saya akan lihatkan dulu. Oke. Kalau ingin adik-adik menanyakan beberapa hal pada saya, ini ada beberapa website yang kita usahakan, kita dalam progres ya, kita dalam progres untuk membuat website fisika, matematika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, dan UTBK. Ya, jadi ya, kita juga sedang proses untuk membahas soal-soal UTBK, jadi bukan hanya materi untuk setiap tingkat kelas saja. Nah, semoga nanti ini akan bisa terus kita kembangkan ya, nih websitenya secara gratis semua, secara gratis, dan mungkin nanti kalau misalnya adik-adik merasa ingin belajar bersama saya, mungkin nanti akan bisa chat, silakan chat saja, kita akan buka bimbel secara online ya, secara online kita akan sepakati waktunya atau nanti akan saya buatkan jadwal. Nah, di sini ada kontaknya. Ini webnya masih dalam proses pengembangan ya, jadi masih saya kembangkan dulu websitenya. Ini semuanya masih dalam proses isi, tapi bisa kalau misalnya adik-adik tertarik untuk ngechat, bisa di WhatsApp aja nomor ini ya. Nah, jadi silahkan chat WhatsApp saya, silahkan kontak jika butuh bimbingan belajar, atau misalnya adik-adik butuh menanyakan suatu soal yang mungkin kalau misalnya saya merasa bisa untuk menjawabnya, kita akan diskusikan berapa. Oke, jadi sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Tapi ingat, untuk website matematika.rcita.com itu free. Adik-adik bisa nonton YouTube-nya secara gratis, bisa membaca materi secara gratis, tapi mungkin untuk bimbingan belajar, saya membuka untuk kursus juga. Tapi secara online ya, lewat via Zoom. Oke, jadi sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kita akan lanjut nanti di video berikutnya terkait menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.